Audio Jungle. صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا
Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segar bertahan binanya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala halla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Pertama-tama marilah kita senantiasa tiada bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan acara peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di pagi hari ini, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita. Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Allah kabulkan daripada berbagai macam hajat-hajat kita. Dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, jiran-jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta qutbah ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita hormati yakni Bapak Camat daripada Kecamatan Dusun Selatan atau yang mewakili. Kemudian yang sama-sama kita hormati yakni Bapak Kapolsek Kecamatan Dusun Selatan, Kecamatan Dusun Utara. Kemudian yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah daripada SMA Negeri 1 Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Utara, ya Allah. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia yakni Kecamatan Dusun Utara, Bapak Haji Orhani SAG. Alhamdulillah sidin hadir pada saat ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan, umur yang panjang. Kemudian yang ulun hormati dan yang sama-sama kita muliakan seluruh jajaran Dewan Guru beserta stafnya, beserta daripada perwakilan tokoh masyarakat dan anak-anak didik sekalian yang insya Allah senantiasa dalam curahan rahmat dan ampunannya Allah Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Jadi kata beliau, semua umatku itu nantinya
pasti masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Di sini kira-kira ada yang kada hendak masuk surga? Ada kada? Kada ada lah. Kada ada hendaknya. Cuma aja Rasulullah, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Terkecuali ada yang orang yang enggan masuk ke dalam surga. Jangan jadi paloy lah. Tahu lah paloy ding. Tahu kada paloy? Nah, paloy ini jadi bahasa kita nih sedikit kurang pintar lah. Kurang pintar. Kenapa? Sebab waktu di sekolahan paloy ditakuni guru. Ujar guru menakuni seberatan anak nang hadir. Ayo, siapa nang hendak masuk surga angkat tangan. Angkat tangan sebertaan. Be ditihi paloy sarungan kada angkat tangan. Be ditakuni jar guru, "Loy, kenapa ya kada angkat tangan? Kada masuk surga kah?" Ujar paloy, ulun mohon maaf guru, ulun kada hendak masuk surga. Lalu ulun hendak jadi polisi. Nah, itu paloy itu. Jadi jangan gaya paloy lah. Yang paloy. Maka ketika Rasulullah menyebutkan ada di antara umatku yang mana mereka enggan kada hendak masuk surga, lalu bertanya sahabat, "Qalu ya Rasulullah, wa man ya'ba ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, siapa yang enggan masuk ke dalam surga ya Allah? Menakuni dengan Rasulullah nih. Jadi dijawab oleh Nabi. Ujar sini apa? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asa'ani faqad aba. Orang yang masuk ke dalam surga itu adalah orang yang taat dengan perintahku, taat dengan ajaranku dan melaksanakan. Tetapi orang yang enggan, orang yang kada hendak masuk ke dalam surga, mereka ingkar, mereka jauh daripada ajaran-ajaranku, bahkan mereka kada mau memperbuat suatu kebaikan tu orang yang jauh daripada surganya Allah. Kita kada hendak nang demikian tadi, naudzubillah. Nah, jadi kemungkinan besar kita sabarataan ini mengharap akan nah demikian tadi. Cuma perlu kita perhatikan baik daripada segi perkataan kita, baik daripada segi perbuatan kita, tingkah laku kita. Maka ketika itu bertanya sahabat Rasulullah yang bernama Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Ujar Uqbah menakuni Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma'an najah." Jadi ujar si sahabat menanya, "Wahai Rasulullah, apa kuncinya keselamatan itu?" Maka dijawab oleh Rasulullah, "Wahai Uqbah, kalau engkau ingin mengetahui kunci daripada keselamatan, itu ada 3 aja Rasulullah. Bila 3 ini kita bisa menjaganya, niscaya engkau akan mendapatkan daripada keselamatan." Hendak ada? Hendak ada? Nah, yang pertama aja Rasulullah apa? Amlik alaika lisanaka. Apa tadi? Amlik alaika lisanaka. Ulangi paling apa tadi? Nah, lisanaka. Ujar Rasulullah apa? Kendalikan lisan engkau. Ini disuruh kita mengendalikan lisannya. Kenapa disuruh mengendalikan lisan? Sebab ujar Rasulullah yang namanya lisan ini, ma khalaqallahu lisan abdala minal insan. Tidaklah Allah menciptakan yang namanya manusia itu nang terlebih abdal, nang lebih utama, yakni lisannya. Jadi lisan kita nih utama benar. Coba ya bayangkan, orangnya bungas semuanya cuma kadus bepandir, mantap kada? Mantap kada? Kada, iyalah. Biar harat orangnya, biar bungas, tapi kadus bepandir ada kurangannya, kurang mantap. Tetap umpamanya nih, orangnya bungas, kemudian bisa bepandir, cuma orangnya lantih, baik kada? Kada baik juga ya kalau lah, kada baik juga tuh. Maka dijaga. Kenapa disuruh menjaga lisan? Sebab lisan ini senjata lebih adalnya manusia. Sebab yang namanya lisan ini, ia seperti laksana pedang bermata 2. Nah, kayak pisau bermata 2 tuh nah. Kenapa? Kalau dia bisa mengendalikan dengan lisan,
bisa memberi manfaat kesan dirinya. Bila kada bisa mengendalikan lisan, akan menimbulkan bahaya dengan dirinya. Makanya itu tadi dikatakan apa? Mulutmu adalah, nah, kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh. Tapi kalau lisan lukai hati, kemana obat hendak dicari? Ini makanya ujar Rasulullah mengatakan yudkhilul jannah wa yudkhilun nar. Yang namanya lisan kita ini bisa memasukkan ke dalam surga, bisa juga memasukkan ke dalam neraka. Pasjunhu, maka ujar Rasulullah, kekang nih, penjarakan lidahmu. Kenapa? Fa innahu qalbun akurun, sebab lidah kita ini seperti anjing buas, menyalak terus nah. Mengkade disuapi dibari tulang hanya ranai. Iyalah. Iya kada? Iya kada? Nah. Kemudian lalu langkah napa nih kita perhatikan daripada kalimat ini, maka diajarkan di dalam kita menjalani suatu hidup untuk menjaga dengan perkataan kita. Nang utama adalah apa? La la'ana. Apa tadi? Nah, nang pertama, jangan mudah kita hendak bersumpah-sumpah. Jangan hendak menyambat nang kada baik. Tahu sumpah? Nah, contoh, ini contoh bola, contoh ya Allah lah. Mohon maaf contoh. Kalau kena di rumah atau bakawanan begitu salah sedikit kawan, bongol jar. Ada anak itulah. Nah, ini kira-kira amun dalam sehari bakawan disambatin 10 kali, kira-kira jadi apa nih? Hah? Kira-kira jadi apa? Pintar kah? Nah, ini kada pintar lagi, tambuk jadinya. Ini Ustadz dahulu ada ngaring kita bertetangga nih balah banyak macamnya ya kalau. Jadi ngaring kita bertetangga nih ada nang di muka nih tak bagus, ada nang di belakang K7 bamusikan, ada nang di kiri kanan kita ini K7 badangdutan bakorokian. Maka orang pengantenan tuh nah dakum ngaring. Jadi macamnya. Ada juga nang di sekitar itu orangnya penyarikan, sehingga dengan demikian ketika ia mau ucap dengan anak-anaknya keluar lontaran kada baik. Ini hati-hati pula dengan buat ibu-ibu, ini hati-hati benar, jangan sampai kita tersambat dengan anak kita yang kada baik. Kenapa? Nih nyata pula yang belum panderakan nih yang kejadiannya. Jadi pian subuh ngarang kita bertetangga nih mangiau anaknya nih, membangun anaknya, bayi bangun anak bapak subuh. Ayo bangunan bertahan warik bangunan. Ayo bangunan warik. Kira-kira amun menyambat anak warik sidin siapa? Nah. Ya kalau berarti mau menyawarik ya kalau. Nah. Jangan kita mudah mengeluarkan tuh doa. Ya boleh doa. Anak kita ada investasi kita. Nah, ini anak kita nih aset kita nih. Ini boneka bertani aset bertaan nih. Nah, bujur lah. Cuma betakun bang Ustadz subuh tadi sembahyang ada. Nah, hanya nih itu Ustadz aku ini udah kada. Jadi jangan sama kado subuh iyalah. Ini aset kita ini dijaga. Kayak apa aset kita nih kena menolong dengan kita. Dikala kita kena di akhir hayat kita hendak ungak anak mati ini, apakah ada anak kita yang kira-kira membacakan Yasin atau bertagih masalah warisan, itu tergantung dengan diri kita. Enggak. Iyalah. Ya kada. Nah, jadi bujur-bujur hendaklah jadi anak nang cerdas. Hendak ada jadi anak nang pintar. Utamakan sembahyang itu jangan sampai dilepas. Siap kada? Siap kada? Siapa yang kada bersubuh tadi angkat tangan. Melihatnya siapa orangnya? Nah kada wani ya. Nang jujur. Sebab di antara sifatnya Rasulullah adalah nang pertama adalah siddiq. Siddiq artinya jujur.
Apalagi Bangaran Sidik sudah berdulu iyalah. Lagi nyam lagi. Iyalah. Ada kada? Nak ada bersubuh tadi ada kada? Nah, alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya. Kenapa kada bersubuh? Alhamdulillah. Innalillah kada bersubuh tuh jangan alhamdulillah. Babiniannya nang kada berhalangan ada kada bersubuh. Ada kada? Bungas orangnya kada bersubuh. Oh rugi, iyalah. Rugi. Iyalah jangan sampai kada bersubuh, jangan. Iyalah. Jangan sampai kada bersubuh. Itu merugikan kena. Nah, jadi awal-awal jangan sampai terlontar di kata kita ini hendak menyumpahi dengan anak kita. Jangan sampai terlontar kata-kata ini menyumpahi dengan kawan kita. Jangan asal nyaman, jangan. Itu akhlak tuh, akhlak daripada segi pembicaraan kita. Nah, bila kita menyambat kawan kita, mohon maaf tersambat bungol, berarti kembalinya tuh kena, berartinya lebih bungol lagi tuh. Nah, jangan kebiasaan nang ada baik tuh jangan disambat. Siap kada? Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, putri tercinta, semua inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Nah, jadi pernah suatu ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabat. Nah, ini Sidin melajari adab dengan kita. Maka ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba datang seorang miskin. Nah, orang miskin ini membawa daripada semangkok buah anggur. Tahu buah anggur lah? Tahu kata? Nah, kayak apa buahnya? Nah, kayak apa bulatnya? Ada buah anggur nang lonjong ini ada. Ada nang lonjong ini larang lagi nang kayak ini. Larang lagi hirang. Anggur ini ada termasuk buah surga. Buah surga, makanya diantaranya menghendak cerdas pikiran banyakin makan buah anggur. Jadi satu ketika datang orang miskin, napa mendatangi, ya Rasulullah, ulun hendak berhadiah dengan engkau wahai Rasulullah, berhadiah buah anggur nih semangkok. Baik ditangina, cuma ya Rasulullah ulun minta pian memakannya di hadapan ulun langsung, makan buah anggur nih no, di hadapan ulun. Maka ketika diucapkan demikian tadi, menurut ya Rasulullah diambillah buah anggur nang semangkok tadi. Begitu diambil buah anggur nang semangkok itu tadi, lalu mulai Rasulullah mencicipi buah anggur tadi. Diambil sidin sebuting. Imbas diambil sidin sebutin makan sidin. Makan. Imbas memakan sidin tak kurihing. Tak kurihing sidin. Tak kurihing apa? Lawan tukang bari. Nang memberi himung benar oleh dikuringin Rasulullah. Makan bulan nang kedua, makan bulan nang ketiga, akhirnya napa? Sahabat nang hadir pada waktu itu berprasangka nang kurang nyaman. Bayangkan kita pamja kawanan ini nah. Ulun makan sarungan kicap-kicap di hadapan buan bertahan, ulun tawari kada kaya apa rasanya? Baik kada? Baik kada? Nah, jadi yang nyambat Rasulullah kada baik lah kada? Belum. Maka setelah sidin memakan buah anggur itu tadi, dimakan sidin, makan akhirnya habis buah anggurnya tadi. Mas habis ya Rasulullah, nih ya sidin. Mangkok tadi nah, kau kembalikan dan engkau dibelikan orang miskin tadi. Maka dibawalah buah anggur itu tadi dengan hati yang luar biasa gembiranya orang miskin tadi. Kahimungan oleh apa nang diberi tadi dihabiskan Rasulullah langsung di hadapan. Bulik. Begitu bulik betakon nih, sahabatnya.
Ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku, ulun nih nabatakun dengan pian, bahwasanya selama kami berkawan dengan pian, kami ini sahabat pian nih. Biasanya bila pian diberi orang nih, maka pian biasanya memberi juga dengan kami. Makan pian, makan juga kami. Ini hari ini kada. Hari ini pian memakan di hadapan kami dengan nikmatnya sampai tak kuring pian. Sedangkan kami cuma memandang aja. Kenapa jadi ini terjadi? Maka dengan senyuman yang indah Rasulullah menjawab, wahai sahabat-sahabatku sebertanya sidin, dengarkan baik-baik, ketahuilah bahwasanya jasidin anggur nang samangkok dibari orang tadi orang miskin tadi. Apakah kalian tidak melihat wajahnya sangat gembira, sangat senang? Maka ketika aku memakan, aku ambil jisir putingnya. Aku makan sidin, banyak memakan jisir sakanya apa? Ternyata buah tuh masam ya Rasulullah. Buah anggur tuh masam. Nah sekarang Ustadz betakon, umun kira lawan buah nikam diberi orang nama masam membagi kada? Membagi kada? Buah masam nih nah, menghabiskan sarungan kah? Membagi kada? Nah, ini kelakuan kita. Bila kada nyaman, yuk bagi. Bila nyaman, menghadapi sarungan, makan sarungan. Bahkan orang bisa kada diberinya oleh kain nyamanan. Ini kita Rasulullah kada. Maka jasidin ketika aku makan masam tak kuring, kenapa biar tak kuring? Aku jasidin kada hakun orang memberi itu kecewa. Makanya jasidin ku habiskan. Kenapa jadi ku habiskan? Aku ya Rasulullah khawatir, wahai sahabatku, anda sekiranya ku bagi jasidin ini buah anggur nih. Siapa tahu di antara kalian ini kada kau mau ucap pemandiran. Akhirnya bisa di antara kalian kan berucap, apa buah nang masam ini diberi dengan Rasulullah. Nah ini jasidin nih ini aku khawatirkan jasidin. Andai kena ada yang berucap demikian, aku khawatir ya Rasulullah. Nang tadi wajah orang tuh cerah ceria bahagia. Begitu mendengar daripada kata-kata nang orang nyaman berubah kena jadi kada bahagia. Nah ini jadi nang kutak-kutakan benar. Nah ini artinya apa? Rasulullah bujur-bujur mendidik dengan kita, melajari dengan kita. Makanya dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik bagimu. Bagi siapa? Liman kana yarjullah wal yaumal akhirah. Bagi orang yang mengharap rahmatnya Allah dan kedatangannya hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, banyak-banyaklah mengingat dengan Allah. Jadi apa nih kita gitu ingatin Allah Ta'ala. Kita hendak kelakuan gak ada bagus, ingat nang di atas mengetahui Allah Ta'ala, mengetahui gerak-gerik kita. Kita hendak culas, kita hendak daripada bertindak nang menimbulkan dosa, ingat kena dibelas di akhirat, kena berbuat nang baik untung benar. Ini nah hadirnya untung benar. Kita nang merayakan Maulid ini luar biasa istimewanya. Bujur kada? Ujar ustadznya, Ustadz Jarnela Nasbidi ini kawan ustadznya sama nih sekolah, ada door prize-nya, alhamdulillah. Nah jadi perhatikan baik-baik ya Allah. Ini diantara kenapa kita merayakan Maulid Nabi ini. Yang pertama untuk menjunjung tinggi daripada tanya Allah Ta'ala. Jadi berkatan uskuru nikmatallah, ingatlah nikmatku. Ini nikmat besar nih. Yang kedua untuk supaya menimbulkan rasa cinta kita kepada Rasulullah, makanya banyak bersalawat nih. Yang ketiga adalah untuk saling bersilaturahim. Nah utamanya apa? Ujar Rasulullah, man ahabba an yubsatalahu bir rizqihi wa yunsa'alahu bi asarihi falyasir rahimah. Barang siapa yang hendak dipanjangkan umur, hendak ada. Barang siapa nah hendak dipanjangkan rezeki, hendak ada. Nah maka daripada itu falyasir rahimah, sambung ujar Rasulullah tadi setelah ini kita menyambung nek. Artinya apa? Bila hendak pendek umur, bila hendak lakas mati, banyake musuh. Iyalah. Bujur kada? Bujur kada? Orang banyak musuh tuh lakas mati.
Orang banyak musuh tuh lakas tuha. Yalah, kebanyakan dipikirkan melihat orang lain pina nyaman, sidin sarunganan tekanan naik sarunganan tekanan. Melihat orang pina nyaman iyalah. Melihat orang kawan nukar motor, geringitan sarungannya. Orang kada manuinya. Nih. Melihat orang lain dapat nikmat yang Allah berikan sehingga orang tersebut kawa pulang membangun rumah, kawa umrah sakit hatinya. Nih, 6 bulan nalakas mati ini. Artinya apa? Penyakit diulah. Lah, jadi bila hendak lakas mati, banyaki musuh. Hendak lakas mati lah. Maka lakas mati ini masuk surga siapa hendak? Hah? Masuk surga siapa hendak? Adalah anda masuk surga lah. Amun kada mati dulu kada akan masuk surga. Jadi harus mati dulu syaratnya. Ya kalau lah, itu syarat kok. Nah, itu yang pertama tadi. Jadi yang pertama tadi apa? Anak. Jangan mudah melaknat. Ya kalau lah nih pertama dilajari. Kemudian yang kedua, la sababa. Apa tadi? Jangan mudah mencela orang lain. Ada kada di sini ketujuh mencela orang? Ada kada di sini ketujuh membuli orang? Ada kada? Ada kada? Banyak ada? Mana orangnya? Nah, lalu menuduh orang lain ya kada boleh menuduh orang lain kada boleh tak? Nah, kada boleh. Mencela ini kita dilarang termasuk dosa. Contoh umpamanya kita lihat umpamanya Inur, bila dengaran Inur lah mohon maaf. Nah, soalnya umpamanya Inur ini tadi begitu sidin hendak tulak ke pangananten, sidin ini bahaya hias juga. Oleh hendak nang kaya orang lalu tulus kan ini dikarik nang kaya orang juga, sekiranya kaya kumpang juga tuh. Babaya mengarik bagamat sidin rupanya kucing ini menjambat tikus takajut sidin pasam hilang sabalah. Kaning hilang nih hati-hati nih kalau halus gini jangan hendak balalalap segala macam lah janganlah. Hilang sabalah habis akan sidinnya sabalah nih. Tadinya sabalah gising kan baik mu sabalahnya habis akan akhirnya longoy tahu lah longoy lah. Kayak tuyul jadinya ya lah. Lalu sidin mencari, napa bu cari bu? Bilanya hilang sudah alis napa cari bu? Nah, pensil jesiden, mau sebidul manulis na, harat tulisan sidin na, menyainur na bagus. Oleh lantaran tulak kalau ada pengantin ni panas sarin nangka ini, akhirnya napa? Luntur bapak lo sidin nah kada karasan mengambil tisu maksud kamu sidin pas hilang sabalah kira-kira menjala kada pian nah ini menjala kada melihat nih menyambati kira-kira bah pasti aja ada menyambati ya lah hajar bagusnya muhabian coba itu muhabian baiknya nah pagi sidin ya coba itu sidin melihat ajut sidin hilang sabalah. Nah, oleh kenapa tadi? Lantaran tadi tulis tadi hilang. Nih kita nih bila mana kita mencela menyambati dan orang tersebut tadi nih nah. Dari satu ke lain menyambati apalagi sampai menggibah maka dosa besar nilaiannya. Ujar Allah Ta'ala apa? Ya ayyuhalladzina amanu stanibu katsiran minadh-dhanni. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian banyak berprasangka. Karena apa? Inna ba'da jinni ismun. Sesungguhnya sebagian daripada prasangka menyambat-nyambat demikian tadi adalah sebagian itu adalah termasuk ismun dosa. Maka daripada itu wala tajassasu. Ujar Allah Ta'ala jangan berbuat tajasus. Jangan sampai ada di antara kalian berbuat tajasus. Apa itu tajasus? Mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari koreng orang lain. Nah, jadi jangan hendak mencarilah nak kada baiknya jangan. Wala yaktab badukum ba'da
Dan janganlah ada di antara kalian mengunjing yang satu dengan yang lain menyambati. Karena dosanya mengunjing orang. Ada yang ketujuh mengunjing orang lah. Ada kada? Ada kada? Mengunjing itu menyambati orang. Nang disambati ini kada baik baik. Ada kada? Ada kada deng? Ada kada? Ada kada yang ketujuh menyambati orang? Nah dengarin ya. Maka orang yang ketujuh mengunjing orang ini pernah dipadahkan Rasulullah napa? Orang yang menggunjing dan orang lain itu dosanya lebih besar daripada perbuatan zina. Tahu zina? Zina itu kada baik kalau baik kada? Kada baik. Kalau kita memandang secara jahil memikirkan kada baik berbuat zina tadi. Tetapi menurut daripada ajaran Islam, ajaran Rasulullah lebih jahat daripada nang perbuatan zina tadi adalah menggunjing dengan orang lain. Maka bertanya, ya Rasulullah, kenapa demikian wahai Rasulullah? Apa jasiden? Ketahuilah, kalau orang nang berbuat zina, nih berbuat nang kada baik nih, ketika ia insaf, ia bertobat kepada Allah Taala dengan taubatan nasuha. Nah, bertobatnya meminta dengan Allah Taala, kada bakal mengulangi lagi, diterima oleh Allah Taala langsung. Tetapi bagi orang yang menggunjing dan orang lain, menyambati dan orang lain yang kada baik, bisa diterima oleh Allah Ta'ala, bisa diampuni dosanya, terkecuali ia meminta halal, meminta ridha dengan orang yang disambatinya. Kira-kira wani kada? Wani kada? Menyambati dengan pacilan, cel ulun menyambatikan kayak ini kayak itu segala macam. Kira-kira wani kada pada kayak itu? Jadi ulun minta rida malam manguyak pian jilai lawan orang kahulu kailir kemana. Kira wani kada? Kada wani hendak tampiling sidin banaram. Yalah. Amun tampiling sidin tu mau kada mau ai, amun hendak dapat halal yalah. Hah, tebang tadi tak. Jadi mau kada mau. Nah demikian tadi. Pasrah kita. Maka daripada itu tadi jangan memperbuat demikian kalau kada hendak nantinya kita mati dalam keadaan tanpa membawa iman, artinya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi orang yang ketujuh menyambatin orang lain tuh kena bisa mengakibatkan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ini dua aja lah, dua aja nih. Ustaz amalkan ini dua aja. Nah pada keresahan ya lah, setengah jam sudah. Lalu kemudian kayak pada demikian tadi, kenapa jadi demikian sampai disuruh kita menjaga dengan kata-kata kita? Dilarang. Di antaranya tadi jangan mudah kita mencela orang lain. Jangan sampai kita daripada laknat dengan orang lain. Sebab hal yang demikian itu kadang memberi manfaat dengan diri kita. Kadang memberi manfaat bujur-bujur. Makanya nang hal demikian itu kalau kita bisa kita rubah. Artinya apa? Jangan sampai itu kita jadikan tabiat. Kalimat-kalimat nang kadang memberi manfaat itu jangan sampai kita jadi akan kebiasaan. Nah, jadi jangan diberikan kebiasaan. Nah, jadi jangan diberi kebiasaan. Kita bersalawat sedikit lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bil zalimin wa akhrisna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi bila bersalawat keluarkan suara. Nyaring ya kalau ding. Nyaring gak ada?
Jangan bakuriak banyanyi aja nyaring. Jangan bamamai aja nyaring. Basalawat harus nyaring, keluarkan semangat. Kenapa demikian? Ujar Rasulullah, aku pernah didatangi malaikat Jibril. Ujar malaikat Jibril mengatakan, "Naba, ya Muhammad, la yusalli alaika ahadun." Wahai Muhammad, tidaklah seseorang yang bersalawat dengan engkau illa salla alaihi sab'una alfa malakin, melainkan bersalawat atas orang tersebut berapa? 70.000 malaikat. Nah, jadi 70.000 malaikat bersalawat nih. Bila mana malaikat itu bersalawat, maka dikatakan malaikat Jibril, wa man salat alaihil malaikah, dan barang siapa yang bersalawat atasnya dari malaikat, kana min ahlil jannah, maka orang tersebut termasuk daripada ahli surganya Allah. Jadi orang yang ketujuh bersalawat adalah orang yang bakalan masuk ke dalam surganya Allah. Jadi jangan koler bersalawat lah, ading lah, jangan koler. Siap? Nah, kemudian kembali, kenapa kita memperingati daripada Maulid Nabi? Bahwasanya Rasulullah SAW ketika dilahirkan beliau tepat terbit fajar. Ini menunjukkan bahwasanya yang lahir ini adalah akan membawakan cahaya benderang, cahaya suatu kebenaran, dan beliau dilahirkan oleh seorang perempuan yang bernama siapa? Yang bernama Aminah binti, jangan Abdullah, Abdullah itu laki itu laki sidin. Nah, pertama Aminah binti Wahab, adalah Aminah binti Wahab, dibidani oleh seorang perempuan yang bernama Asifa atau Asyafa, kemudian dibantu oleh seorang budak yang bernama Suwaibah, dan disusui oleh seorang perempuan yang bernama Halimatus Sa'diyah. Ujar para ulama, ujar para hukama. Jadi ulama ahli hikmah mengatakan Aminah itu artinya adalah aman dan sejahtera. Jadi orang yang bersalawat, kata juga bersalawat, mendapatkan keamanan. Selain daripada keamanan, maka orang tersebut nantinya akan mendapatkan asyifah atau asyafa, mendapatkan kesembuhan daripada berbagai macam penyakit di mana di dada kita ini. Nang katujuh hendak menyemati orang lain, katujuh hendak menguyak orang lain, katujuh hendak mendustai dengan orang lain, katujuh hendak menipu dengan orang lain. Ini di sini Kalau di luar tuh penyakitnya gampang. Sebab di luar ini kada datang pembanyak kita bakorengan nih. Bakorengan babisulan pemanya ditakoni kena kada peke masuk neraka. Ulun masuk neraka lantaran pemanya nih oleh lantaran bakorengan atau babisulan kada. Nah, mengakibatkan seorang masuk neraka itu akibat penyakit di dalam hati kita nih. Selain mendapatkan daripada kesembuhan, maka mendapatkan Suwaibah. Suwaibah apanya artinya? Artinya akan mendapatkan nilai pahala yang besar. Dan selain daripada demikian akan mendapatkan Halimatus Sa'diyah. Sa'diyah adalah artinya suatu keberuntungan. Jadi beruntung bujur-bujur. Jadi sebagaimana disebutkan di dalam kitab A'anutu Talibin Juz 3 yang dikatakan oleh Imam Ma'ruf Al-Qarahi, ujar sini apa? Man hayya'a li asli qiraati maulidir rasul. Barang siapa yang menyiapkan untuk perayaan pembacaan maulid Nabi, kemudian nang disiapkannya apa? Nang pertama adalah nang disiapkannya adalah ta'aman. Apa ta'aman? Mending apa ta'aman? Ta'aman apa? Makanan. Kira-kira panitia ada ya kalau lah. Iya Ustaz. Makanan kalau kita lah. Makanan enggak ada? Nah, makanan ngejar. Alhamdulillah. Jangan jadi paloy. Boleh kada bisa paloy? Boleh kada? Jadi paloy. Pernah suatu ketika mendatangi orang maulid, kebetulan mencaramannya buruk. Jadi si paloy ini mendekeng ngedigan nih. Tulakan ya. Jadi anunya jadi kita nih asisten pribadi. Wajar guru loy.
Ingatilah, bila aku kena berceramah kami teh ay biasa mana ke dapur. Mapa guru ay biasa ngati dileti masakannya apa? Masakannya di teh masakan apa? Oh, jar paloy. Beres guru, tenang. Ingati jar guru. Bila inya makanannya ayam. Nah, ujar guru madakan ini ingati kode. Mandangan nga itu siap jar palo ini bayi ceramah nang guru nih boko-boko para ceramah nih sambil meiti paloi di dapur 4 bakami jar paloi ilun kawal kada kawai pada meiti masakan orang tihi paloi dari jauh jar paloi bah jar guru nih mantap nih sudah nih kada tahan lagi nih sudah nih mantap pas selera kun jar guru nih imbas tontong nih tadi maka guru tadi tontong nih menakuni amun ada lombok nambah biji itu siapakan dah jar nah pajar anu guru ayo siapakan ya siden aku aja sini hobi makan lombok tuh jar oleh tahun makanannya kesukaan siden ayo ay kena guru aja kami mutikakan di kebun jar putikakan orang setengah mangkok bawakan ya. Sakalinya bayi orang basolongan keluar pertama teh keluar kedua banyu susu istimewa banar nih ujar paloy keluar ketiga teh keluar nang keempat belang napa banyu putih sakanya meringai bawa piringan sakanya dileti gabin keluar silakan jatuhan rumah ala kadarnya menceling guru nih jadi ini gabin aja nih gara-gara mikirkan makanan aja ya lah jangan kayak itu nah bagian gabin bayang gabin nih mangkal nih hati perguruan nih maka disediakan lombok pulang nih mau ada main nih guru aja lomboknya pian cari tadi mau ada main sini makan 2 lombok jadi lucu lah gabin belombok sapanjang jalan bawa mamai perguruan nih loy kemarin dia kan parak oleh kenapa ikan manggoy aku aja sidin ikan padah tadi jadi ikan masakannya tadi ayam tadi tuh kenapa mau gabin jar palui ulun nggak ada salah guru sesuai dengan syarat pian memadahkan tadi bila ayam kayak ini kalau aja jar guru ulun tadi kayak pak kayak ini kalau itu artinya guru gabin cap kupu-kupu nah jadi jangan terpedaya lah lantaran sebab makanan ya lah jangan terpedaya nang kita cari ini kadang nang intonya kadalah kadang intonya kadang makanannya yalah ujar Sayyidina Ali nampak kita cari ini man azama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang mengagungkan nih ketika dia merayakan suatu perayaan maulid wa kana sababan likiraati dan dengan sebab dia maka terlaksana pembacaan maulid Nabi perayaan Nabi orang nangka ini Sayyidina Ali la yakhruju minad dunya illa bil iman tidak akan keluar daripada dunia tidak akan dimatikan ia terkecuali mati dalam keadaan beriman wa yadkhulul jannata bighairi hisab dan akan dimasukkan ke dalam surga dengan tanpa dihisab alhamdulillah. Nah ini yang kita minta nih mati dalam keadaan membawa iman ini pasti masuk surga sudah. Cuma syaratnya jangan kada jangan kada sembahyang, jangan sembahyang wajib, kemudian puasa wajib, zakat wajib, apalagi bila ada duitnya naik haji jangan sampai bahutang. Sebab napa dikatakan mampu haja, bila kita hutang berarti kada mampu. Ya Allah nih. Nah jadi kita niatnya tadilah jangan kayak paloi. Yang pertama jisdin ta'aman. Yang kedua, napa jadi Imam Ma'ruf al-Karhi wa jama'a ikhwanan mengumpulkan kakawanan tak kumpul banyak nih kumpulan kita nih. Kemudian apalagi wa auqada sirajan menyiapkan demikian tadi oleh siang ini kan dilampui sudah tarangnya kalau lah. Nah nih bayi hias kita nih bujur-bujur nih bayi hias. Kemudian apalagi wa ta'attara kemudian baharum-harum jangan datang ke majelis daripada maulid baju nang pinah hapak jangan
Baju nang kada ditapas 2-3 hari itu jangan. Bujur-bujur nang bagus dipakai. Iyalah, dipakai nang bagus baharum-harum seorang. Kemudian lagi watajamula. Kemudian disuruh pulang babungas-bungas. Jadi datang ke majelis maulid, bilanya kawa montong disikat dulu, sikat gigi dulu, jangan kada bersikat gigi, apalagi bis makan bawang, kasihan kawan dihiga, iyalah, apalagi makan jengkol, ya Allah, ya Ustaz tenan. Nah ini utama nih, jadi bahiyas bujur-bujur, bamiak harum, barapi-rapi, tujuannya apa tadi? Adalah takjiman takjim kita pada Rasulullah. Bila mana anak ini lengkap, menyiapkan makanan, mengumpulkan daripada kakawanan, kemudian menyiapkan hias tempat ini, menyalakan lampu bilanya memang malam, sebab harus terang bujur-bujur. Kemudian apalagi? Kemudian lagi baharum-harum. Kemudian berikutnya lagi apa? Kemudian hias. Maka bila ini diperbuat, hasarallahu ta'ala yaumal qiyamati ma'afirikatul ula minan nabiyin. Maka Allah nantinya akan menghalau, akan mengumpulkan orang tersebut, yakni beserta golongan pertama daripada para nabinya Allah, wa kana fi'ala iliyin, dan ia berada di tempat yang paling tinggi. Alhamdulillah. Nah, ini nang kita cari nah demikian tadi. Maka kembali ulun memberikan sedikit ialah tadilah, maka ketika yang pertama ujar Rasulullah tadi adalah jaga amlik alaika lisanaka, jaga lisan engkau. Yang kedua apalagi? Wal yasaka baituka, maka jadikanlah rumahmu luas untukmu. Artinya apa? Bila mana kita berada dalam rumah, maka rumah itu akan menjadi ketenangan jiwa kita, menjadi dan membuat rindu. Bila kita memandang dengan anak kita, memandang dengan laki kita, memandang dengan bini kita, menjadi qurrata ayun, menjadi penyejuk hati. Nang anak datang ke rumah jangan membala. Saya kira umpamanya kuitan melihat nyaman hati, kuitan kada bertabuk dada. Nah nih, jadi bujur-bujur bila kita hendak mendapatkan kunci selamatan tadi, kayak tujuan nang bini, jangan sampai begitu datang laki umpamanya muhat dangut umpamanya nih. Dangut. Tapi bila membawa duit hanya ada tak kurang, hanya pian hendak napa, hendak makan apa, itu salah itu. Ya kalau jangan kayak itu ya lah, jangan. Bila inya kau badandan, bahias, bobengkeng, ya kalau nyaman, laki memandang, melihat ya lah. Nyaman tak? Iya kalau tak, jangan ya lah, badastar aja. Ya kalau lah, tahu lah bu, nih segiaga dalam jualan lihat kak. Babinian telah bola bila mau begincu bubur to artinya nak minta cium laki itu, iyalah, alhamdulillah laki, iyalah, ya kalau jangan bubur basah, pian bubur basah kurang lebih kayak paloi aja mencium bini begijim mata paloi, umat aja bini, kenapa begijim tak lalunya bang, jarul palo untung juga, maulah, waduh begijim insiden. Aku nih bagi jam nih mencom nih kalau pindah kalimpanan mata aku oleh apa popor yang dipakai ini salah. Nah ya Allah, jadi menyenangkan hati laki itu tak masuk tubuh itu. Kadang mungkin laki itu mencium kalahin pasti kapipi ya lah, kapipi kada kapipi burit bang ada bang ya Allah. Nah ada dua burit itu tadi. Kemudian nang ketiga. Selain daripada disuruh amlik alaika lisanaka wal yasaka baituka, kemudian baki ala khati'atika, disuruh apa? Menangislah engkau lantaran daripada dosa-dosamu. Nah, jadi kita di setiap hari itu jangan terlupa lah nang utama, jangan koler berucap istighfar meminta ampun kepada Allah. Paling sedikit 70 atau 10 atau 100 kali. Jangan sampai ditinggalkan sembahyang lading dah. Siap? Jangan sampai tertinggal sembahyang. Sebab itu adalah masa depan kita. Bila kita mau sembahyang itu dengan baik,
maka itu akan membawakan keberkatan kena dalam kehidupan kita. Tetapi bila mana sembahyang itu kita tinggalkan, maka Allah akan jauh dengan diri kita kena. Itu utamalah jangan sampai ditinggalkan. Maka sebelum kematian menjemput dengan diri kita, maka alangkah baiknya kita bersiap-siap diri. Mati itu pian kada menang umur dinglah. Kalau ay kita mendengar kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Umur ada na umur wah ini banyak nang anom-anom. Allah na anom-anom. Kada na tuhaja kada. Sebab malaikat mail tuh kada memandang siapa bilanya nama mencabut sampai waktunya cabutnya. Kada memandang orang mati itu sigar atau garing kada. Kada memandang orang tua atau anom kada, atau sugih miskin kada. Maka daripada itu kalau kita hendak kena selamat, hendak kena bahagia kita ketika kita berada di dalam kubur, maka senantiasa berbuat daripada baik dengan akhlak perilaku kita. Hari ini kita di atas tanah, besok jadi kita bisa berada di dalam tanah. Maka dengan demikian tadi senantiasa kita menjaganya lah. Kita sekali lagi bersalawat lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bil zalimin wa akhrisna min bainin salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rasulullah itu dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Siapa yang dapat? Kada dapat kalau lah. Dengari baik-baiklah. 12 Rabiul Awal. Kenapa? Sebab Rasulullah ini adalah nantinya akan membawa suatu ajaran Islam yang berpokok kepada 12 perkara. Ingatilah inilah 12 perkara. 6 rukun iman, 5 rukun Islam, 1 rukun ihsan. Rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Iman kepada Oke. Kemudian yang kedua rukun Islam ada yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Ada berapa sudah? Berarti 11. Ya kalau lah sebutin rukun ihsan. Apa itu rukun ihsan? Anta budallaha tara in lam takun tara fa innahu yara. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat kepada Allah, maka jikalau engkau kada melihat dengan Allah, maka Allah pasti melihat dengan engkau. Itulah rukun ihsan. Sudah halalah? Sudah. Coba Bang Ustaz menakuni mantes. Apa dapat angkat tangan, jangan diucapkan lah. Jangan terbalik-balik. Rukun iman ada berapa? Angkat tangan sebutkan. Angkat tangan berdiri. Diri sudah. Mikrofonnya. Diamlah, yang lain diamlah. Yang lain diam. Kalau boleh balik-balik lah. Sebut nama dulu, kelas. Nama, kelas. Perkenalkan, nama saya Marvel Asikin dari kelas 10A. Ini rukun iman. Iya, Rukun iman ada 6. Bujur kada ada 6. 6 7. Yakin? Sebutkan. Pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, beriman kepada hari akhir. Yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Bujur kada? Bujur kada? Alhamdulillah. Maju ya, ini dapat. Nah,
Tuh orang memperhatikan iyalah. Nah, orang memperhatikan. Iyalah. Orang memperhatikan. Tenang, masih banyak nah, masih banyak. Ustaz dan bola soal juga kah? Ada kan yang bola soal? Anu, Malim, ini bola soal kalian? Kalau ada, sejarahnya, adakah? Yang bola soal? Iyalah. Ya, Kapolsek satu. Kayaknya udah sebutinnya lagi ya Pak. Biar ulang ditanya. 5 Ustaz Tay, 5 pertanyaan. 5 orang, untuk 5 orang ya. Baik adik-adik, ini pertanyaan yang mudah. Sebutkan 3 sifat Rasulullah, 3 saja. Tadi sudah dibahas oleh Pak Ustadz. Yang dapat berdiri langsung. Saya Muhammad Rian dari kelas 11 MIPA 2. Apa tadi pernyataan? 3 sifat Rasulullah. Yang pertama wujud, yang kedua tidak, yang ketiga baka. Salah. Sebut nama. Cek. Perkenalkan, nama saya Tias Arafat dari kelas 12 IPS. 3 sifat Rasulullah yaitu jujur, baik, amanah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Jahri dari kelas 12 MIPA. Sifatnya yaitu sidik, amanah, dan tablik. Sidik yaitu Sidik yaitu artinya jujur, amanah dapat dipercaya, tablik dapat menyampaikan. Betul. Ya, 100. Nah, maju. Nah, untung kalau yang memperhatikan tadi kan untung ada. Sekarang Ustaz takuni lagi lah. Minta 3 aja nang disebutkan. Coba Anda sebutkan keistimewaan yang dikatakan oleh Imam Al-Ma'ruf. Nah, Imam Al-Ma'ruf tadi ada 6 macamnya kalau lah. Ustaz minta 3 aja dari nang diucapkan oleh Imam Ma'ruf tadi. Terserah aja yang mana yang penting 3. Adakah? Ada. Yang dapat langsung berdiri lah. Ayo, ada. Jangan anjat-anjat. Ayo. Ada. Nah, Ustaz bukalah nang pertama tadi menyiapkan ta'aman, menyiapkan makanan. Kalau bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia yang pertama makanan. Nah, sebutkan 3 aja di antaranya tadi, 3 aja. Ya, diri. Mana tadi mic-nya tadi? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Septi Nuralisa dari kelas 11 MIPA 2. Yang pertama menyiapkan makanan. Yang kedua Itu sudah tadi menyiapkan makanan, nggak bisa lagi itu sudah. Sudah tuh. yang kedua, yang pertama berkumpul bersama teman-teman. Mengumpulkan kawan-kawan ya Allah. Yang kedua, memperhias tempat. Yang ketiga, Nah,
Yang Ingat ketiga kan dulu, mempercantik. umatnya Inor teringat lah. Memperindah. Kayak apa? Apa? Menghias diri. Bujur kada? Bujur kada? Yang pertama mengumpulkan teman, yang kedua memperhias tempat. Bujur kada? Yang ketiga mempercantik diri. Bujur kada? Bujur kada? Alhamdulillah. Sini. Nah, Dapat. Sini. Biar fotonya. Jangan menjelat tuh tanda orang berani yang ada. Dua lagi setelah. Dua lagi. Oh ya Bapak Haji Junti, silakan. Terima kasih kepada Ustadz. Sebenarnya kami bukan Ustadz atau penceramah, yang segianya itu Bapak Haji Oronibus Asagi, namun beliau capek ya, jadi diwakilkan kepada saya dan Ibu Kepala Sekolah untuk memberinya, dimohon dengan hormat Bapak katanya. Jadi kalau tadi beberapa hal yang sudah diceramahkan oleh Ustadz, mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang disampaikan oleh beliau dan jangan sampai meninggalkan sholat. Hukumnya, kalau meninggalkan sholat hukumnya, nah kalau sudah tahu haram kenapa ditinggalkan? Jadi jangan ditinggalkan. Jadi saya yang pertama akan tentang masalah sholat. Jadi kalau saya tanyakan umpamanya salatnya ini baca dengan usalinya. Ya. Yang pertama saya tanyakan, siapa yang tahu berapa rakaat salat zuhur dan bagaimana bacaannya? Silakan. Langsung berdiri ya. Ke depan, langsung ke depan. Silakan. Langsung ambil. Perkenalkan, nama saya Syafa Fadia dari 10B. Ya. Salat zuhur berapa rakaat dan bagaimana usalinya bacaannya? Salat zuhur ada 4 rakaat dan bacaannya usali farda zuhri arba rakatin mustaqbilal qiblat lillahi ta'ala. Kalau untuk sendiri, kalau tadi mamuman mengikuti imam. Kalau untuk sendiri, salat di rumah. Usali farda zuhri arba rakaatin mustaqbilal qiblati farda lillahi ta'ala. Adaannya ketinggalan ya. Ya tapi nggak apa-apa ya Ustadz ya. Kita berikan cuma nanti jangan apa maksudnya itu harus dihafal karena itu tugas kita sehari-hari ya. Anakku ini siapa nama bapaknya? Abdul Malik, di mana tinggalnya? Oh, Bapak Endang, ipar Pendang, cucu. Nah, cucu, paksa dilolosakan lah. Belum sama. Yang kedua, ini sering terjadi kepada masyarakat kita yang sudah menikah. Kenapa yang sering terjadi kepada masyarakat yang sudah menikah? Disuruh oleh KUA atau penghulu membaca syahadat tidak bisa. Nah, dengan membaca istighfar. Jadi jangan malu-malu, memalukan keluarga itu. Nikah tidak bisa membaca syahadat, sedangkan orang Islam, orang dusun banyak bisa membaca syahadat, tapi dia tidak tahu artinya. Jadi jangan memalukan. Begitu disuruh membaca syahadat, dia ini pernah terjadi. Jadi bikin malu keluarga, bikin malu bapak, belajar, anak nikah belajar dengan arek sih itu. Nah, jadi sekali lagi saya ingin menanyakan siapa yang bisa membaca istighfar dan syahadat. Silakan beri. Ini perempuan, lakinya enggak ada lah. Perempuan, ya apa?
Ya, yang sana karena yang sering baca syahadat didengar orang itu calon mempelai laki-laki. Ustadz, tolong jaga tajwidnya Ustadz lah. Kalau salah tidak lolos. Iya. Bacakan syahadat dan istighfar. Istighfar dulu ya, istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Ulangi, baca apa yang ketinggalan. Ulangi. Astagfirullahaladzim. Bismillahnya ketinggalan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sudah KO. Silakan kembali. Mohon maaf. Siapa lagi? Yang lelakian dulu karena ini yang menyahut nikah nanti. Mau nikah. Yang lelakian dulu. Ya. Sini. Ini sudah pernah nikah belum? Belum. Kalau melihat orang nikah pernah. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masih kurang sempurna. Istighfarnya kurang sempurna. Silakan duduk kembali. Ada yang bisa? Yang lengkap istighfarnya. Kalau yang lelakiannya belum ada. Ya. Istighfarnya belum lengkap. Silakan maju. Bila lengkap langsung ke KUA. Ya. Nama siapa? Muhammad Japri bin Hardiansah. Asli Pendang. Ya, yang Tanjung Jawa. Silakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kurang lengkap istighfarnya, silakan duduk kembali. Saya katakanlah sampai la haula wala. Silakan angkat tangan yang bisa. Yuk maju. Yang paling belakang. Ya, tinggal tasnya. Jangan ada yang membuka HP ya. Jangan ada yang membuka HP sementara. Ini saya cerita 1 menit ya. Saya tahun 75 menikah. Jadi ada barengan saya itu dipulangkan oleh penghulu karena tidak bisa membaca istighfar dan syahadat. Karena itu tugas orang muslim. Harus itu amalan tiap hari dibaca. Nah, jadi bisa sampai akhir. La haula wala. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah. Ya, mohon maaf ya karena sudah dari awal sudah salah. Silakan kembali anaknya. Belajar. Ya. Nah, kalau ini saya yakin. Ini datang dulu ya. Yang lain sudah dapat. Ya, padahal saya senang karena suaranya tadi mantap ya membawa syair. Ini suaranya betul-betul membas. Yang mana? Ya, silakan. Nah, ini kalau tidak salah ini sering jadi Bilal. Kalau sampai salah bisa dijewer oleh Pak Orhani karena kena keponakan Pak Orhani. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Silakan kembali ke tempat. Kalau sudah 45 yang lakiannya yang prianya, silakan yang perempuan saja dulu. Perempuan karena waktu mau berwali sama ayahnya dia baca istighfar. Yang perempuan.
Silakan yang angkat tangan. Silakan. Ini sudah belum? Kalau belum, silakan maju. Karena saya baru ingat bahwa perempuan itu berwali sama orang tuanya itu mau nikah, dia membaca istighfar juga dulu sama syahadat. Silakan, mudah-mudahan anak kami atau cucu kami ini bisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Rizky Umardia dari kelas 10 dari kelas 10 Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. La ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mohon maaf cucuku, silakan kembali ke tempat. Ini yang terakhir ya. Kalau tidak dapat yang terakhir maka saya ganti soalnya. Ayat yang dibuka tadi yang di belakang, silakan. Yang lengkap ya, istighfarnya yang lengkap. Perkenalkan, nama saya Hamid Al-Fatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kemudian saya terketuk dengan uang saya, ada bawa uang cuma 50.000. Satu lagi, boleh Pak Ustadz, satu lagi. Biar saja uang, padahal rencanaan itu ada mau beli kerupuk, tapi ya biar. Karena panas dan Pak Kapolsek menyumbang. Nah ini pertanyaan dari saya ya, dari lubuk hati yang dalam. Mudah-mudahan bisa dijawab oleh adik-adik kami. Nah ini sama, laki-laki perempuan sama. Siapa yang bisa membaca, yaitu bacaan untuk mandi hadas besar? Perempuan dulu, perempuan angkat tangan. Mustahil perempuan nggak bisa. Ini kalau sudah men harus bisa. Silakan. Kalau tidak bisa mandi hadas besar, dia tidak bisa sholat. Ini rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Permatasari dari kelas 10A. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul gusla lirabil hadasil akbari fardalillahi ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau niatnya bisa, coba bisa lah niatnya. Artinya bisa lah. Iya, artinya. Aku niat hadas besar untuk Aku niat mandi besar untuk mensucikan diri dari haid fardalillahi ta'ala. Ya, kurang lebih sedikit kurang lah. Bisa nanti Ustadz yang menjalankannya. Kalau tidak salah, ini hadiahnya dong. Kalau tidak salah sahjaku aku mandi atau itu guslah tadi sahjaku aku mandi untuk membersihkan hadas besar. Untuk membersihkan sekalian hadas besar di tubuhku karena Allah Ta'ala. Kalau dia mandi nipas atau mandi habis melahirkan atau dia mandi habis bertubuh dengan suami istrinya, itu dibaca cuma niatnya di dalam hati ya. Ya Pak Ustaz. Iya. Ini Bu bagaimana ini? Pertanyaan. Masih lagi pertanyaan. Wah mantap. Terima kasih. Nah ini saya saja bisa kehabisan modal ini. Yang terakhir, siapa bisa membaca doa kunut? Angkat tangan. Angkat tangan. Tidak usah pakai bala. Doa kunutnya saja. Silakan. Siapa angkat tangan? Tidak usah menunggu, langsung berdiri kalau merasa bisa. Kalau bisa. Bagaimana Ustaz? Biar perempuan lagi. Boleh. Nah, tolong yang lelakian dengar. Sudah dapat ya? Kalau sudah jangan. Ya, maju. Ini doa kunut ini penting. Kalau ketinggalan
tidak disengaja itu sujud sahwi ya kalau salat subuh. Nah, mungkin tidak tahu bacaan sujud sahwi ya. Jadi karena uangnya habis, mungkin karena waktunya, silakan doa kunut. Perkenalkan, nama saya Seli Surtina dari kelas 11 MIPA 1. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman apait, wa tawalani fiman tawalait, wa barik li fima atait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alait, wa innahu la yazillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, walakal hamdu ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih panitia. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangan dan kehilapan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.